Ya, Anda mendengarkan Indonesia Menyapa Siang. Pada siang hari ini kita sudah terhubung bersama dengan Wali Kota Depok Muhammad Idris. Kita akan berbincang terkait dengan PSBB transisi dan juga peta politik jelang pilkada di masa pandemi. Kami pun juga undang Anda pada siang hari ini boleh bergabung ya. Anda sampaikan tanggapan Anda ataupun juga pertanyaan bersama dengan Pak Wali Kota nantinya ya. 021 352 3172, 021 384 4545, 021 386 6712 atau bisa melalui WA kami 081 399 399 888. Saya sapa terlebih dahulu. Selamat siang Pak Idris. Halo, selamat siang Pak Idris. Selamat siang, Mbak. Siapa namanya? Dengan Aska di studio Pak Selamat Idris. siang. Ya, Baik, sehat Pak Idris ya? ya Mbak Aska. Terima kasih. Alhamdulillah sehat. Baik, Pak Idris, ini kita ngobrol terkait dengan PSBB transisi, kemudian juga peta politik jelang pilkada di masa pandemi seperti ini ya Pak, utamanya di wilayah Depok begitu. Nah, kalau kita ngobrol terkait dengan PSBB transisi terlebih dahulu begitu Pak, di sana sejauh ini bagaimana Pak penerapannya? Ya, penerapannya kalau di Jawa Barat istilahnya PSBB proporsional. Itu sama hakikatnya dengan transisi. PSBB proporsional begitu Pak ya, ini sebagai Di bentuk situ adaptasi memang kebiasaan ada, baru ya? ya benar, menjelang adaptasi kebiasaan Iya, Pak Idris baru, kami kurang jelas di menerima mana suaranya. Kota Depok sekarang masih dalam posisi kewaspadaan. Mhm. Halo, Iya, sudah jelas? oke sudah Jelas, jelas. Mbak? Sudah sangat jelas Ya, Pak Idris. iya. Jadi dalam PSBB proporsional ini kita masih menerapkan protokol kesehatan secara ketat, Mhm. namun memang ada pelonggaran-pelonggaran pada beberapa sisi. Oke. Misalnya sisi keagamaan, Mhm. ada sisi keolahragaan, dan sisi pertemuan-pertemuan warga dalam resepsi pernikahan, Mhm. seminar, dan juga acara pelantikan dan musyawarah musyawarah ya, Oke. Iya, Pak Idris artinya memang saat itu ini. memang sudah diperbolehkan, Mhm. tetapi gubernur. Oke, baik. Terkait dengan kerumunan yang mengundang banyak massa memang tidak diperbolehkan begitu ya Pak Idris ya? Ya benar. Kalau untuk tempat-tempat yang memang ini menunjang untuk ekonomi daerah bagaimana Pak sejauh ini? Sudah boleh Oh buka iya, juga di sana ya? kita sudah buka mal-mal besar dan juga pertokoan-pertokoan, pasar-pasar sebelumnya juga pasar-pasar yang menyebar di kota Depok, Mhm. pertokoan, ruko-ruko sudah kita buka. Oke. Tetapi memang ketentuannya harus sangat ketat sekali. Misalnya mal itu diperbolehkan atas perkiraan dari pemilik mal Mhm. dilakukan pembatasan kunjungan, misalnya hanya 50%, Mhm. khususnya di jam-jam ramai, ya seperti itu. Nah, juga tetap bermasker para pengunjung ini, dan di situ disediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun oleh pihak mal, misalnya seperti itu. Dan di beberapa tempat juga begitu di pertokoan-pertokoan besar Mhm. lainnya. Baik, memang karena banyak sekali kemudian kalangan itu berbicara kalau di masa pandemi seperti ini, kalau semua layanan publik pun juga tutup, bagaimana ekonomi bisa berkembang begitu Pak ya? Karena aktivitas warga pun Benar, juga harus terus benar, berjalan. benar. Sekalian saya klarifikasi, tempat hiburan atau hiburan yang kami perbolehkan adalah mereka hiburan yang biasa dipasang digunakan untuk resepsi pernikahan, Mhm. khitanan dan sebagainya. Kalau tempat-tempat hiburan, misalnya tempat renang belum kita perbolehkan. Oke. Tempat-tempat hiburan karaoke belum kita perkenankan untuk dibuka, dan tempat-tempat hiburan yang lainnya. Tempat wisata misalnya Mhm. yang memang mengundang hiburan lebih banyak itu belum kita perkenankan. Tapi kalau mereka misalnya ada grup band Mhm. ataupun grup vokal, Oke. vokal misalnya, itu mereka bisa beraktivitas karena Mhm. mereka juga butuh aktivitas itu di tempat-tempat resepsi. Misalnya ada seminar, ada hiburan Mhm. itu, terus lalu di hitanan misalnya ada hiburan yang mereka perlukan, itu kami perbolehkan dengan ketentuan-ketentuan tentunya protokol, dan kita buatkan Betul. MOU-nya dengan mereka seperti Baik. itu. Iya, Pak Idris ada pendengar kita Pak Alex dari Kendari. Pak Alex.
Oke, Pak Alex terputus ya Pak Alex ya. Bisa gabung lagi bersama dengan kami di siang hari ini 021 352 3172, 021 384 4545, 021 3866712, atau bisa melalui WA kami pendengar ya 081 399 399 888. Iya, Pak Idris, ini terkait juga kepada masyarakat yang sekiranya masih belum bisa menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat begitu Pak ya. Artinya apakah denda mulai dari berapa ratus begitu itu diterapkan juga di Depok Pak? Pak Idris? Halo Pak Idris? Bisa mendengar suara saya Pak Idris? Kota, Iya. ya, bisa didengar. Ya, dalam peraturan wali kota sesuai dengan peraturan gubernur itu ada pasal sanksi secara khusus. Oke. Bagi pelaku usaha misalnya yang melanggar itu sampai ada sanksi penyegelan dan dicabut izin operasionalnya. Sampai seperti itu. Kalau pelanggar pengguna masker misalnya di jalan, kita sudah terapkan sudah sejak lama 50.000 atau sanksi sosial lainnya. Nah, dalam waktu dekat Gubernur Provinsi Jawa Barat akan mengeluarkan aturan, ketentuan, denda sanksi yang tidak bermasker, ya baik di jalan maupun di tempat-tempat keramaian yang lainnya, yaitu sebesar 100 sampai 250.000. Oke. Ya ini dari Gubernur. Ya, nanti akan kita terapkan dan sudah kita coba sejak tanggal 23, 24 kemarin Juli. Untuk ketentuan menggunakan masker. Oke, Seperti baik. itu, Iya, Pak Idris, Pak Alex dari Kendari bergabung kembali. Pak Alex, selamat siang. Ya, silakan Pak Alex. Iya, Pak Alex. Halo. Iya, Pak Alex. Iya. Iya, Pak Alex, silakan Pak Alex. Kalau kita di sini, kalau yang namanya PSBB itu sangat diterapkan lomba ASKA, karena kita otomatis kalau udah diterapkan itu yang namanya PSBB itu kan ada sanksinya di sini. Jadi dia sudah hampir semua protokol dibuka, cuman PSBB itu tetap diterapkan juga. Yang kena sanksi Pak, yang melanggar Iya, begitu, diterapkan ya? Sudah. Diterapkan itu kalau yang namanya PSBB, Mbak. Sanksinya denda atau seperti apa di sana? Denda. Berapa Pak kalau dendanya kalau nggak pakai masker atau nggak sesuai dengan protokol kesehatan? Ya katanya sih, karena saya nggak pernah dikenakan denda, ya katanya sih teman-teman, ya katanya 150 kayaknya kalau saya 150 ya? Iya. Oke, baik. Terima kasih Pak Alex sudah bergabung bersama dengan kami di Pro 3 ya Pak Alex ya. Iya. Selamat siang Pak Alex. Baik, kembali ke Pak Idris. Pak Idris? Halo Pak Idris? Yes, ya Bu, ya Mbak. Oke, Pak Idris, memang tadi kalau dari penuturan Pak Alex di Kendari di sana juga diterapkan mulai dari denda begitu ya, ataupun juga hukuman bagi mereka yang melanggar protokol kesehatan, Pak ya. Ini kalau kita lihat sebenarnya kalau di Depok itu sekarang masuknya zona apa sih, Pak? Di Depok kalau versi provinsi zona kuning. Kuning ya. Di bawah zona merah, mendekati zona biru. Tapi kalau kalau dari pemerintah pusat kita zona orange. Di bawah zona merah. Seperti itu, jadi sama lah. Artinya kewaspadaan sejauh ini yang diterapkan di sana seperti apa Pak? Selain tentu tadi disampaikan PSBB-nya. Iya, kalau zona kuning, zona orange itu cukup waspada, maksudnya waspada, karena memang cukup mengkhawatirkan. Artinya tetap dalam rangka AKB kita juga menerapkan tadi yang seperti saya katakan kelonggaran dalam beberapa kegiatan-kegiatan. Tidak hanya kegiatan ekonomi yang sudah kita mulai. Ya Pak Idris? Sebulan yang lalu, tapi kegiatan amen olahraga belum kita perkenankan. Yang kita perkenankan adalah latihan olahraga. Latihannya ya Pak ya. Jadi ada beberapa kebijakan terkait kegiatan yang masih belum bisa dimanfaatkan oleh warga di Depok begitu Pak Idris ya? Benar. Ya. Kalau kita berbicara terkait dengan kelonggaran, artinya sebenarnya ini bukan dilonggarkan, tapi lebih perketat ya Pak ya. Artinya bagaimana warga itu bisa benar-benar mematuhi protokol kesehatan meskipun sekarang sudah bisa aktivitas seperti biasa begitu Pak? Iya, makanya namanya PSBB proporsional. Proporsional tadi ya Pak ya, oke. Bahwa kegiatan ekonomi harus kita giatkan, harus kita aktifkan. Kalau tidak akan mati perekonomian kita. Tetapi kita juga harus waspada, harus jaga kesehatan diri kita masing-masing.
Iya, baik. Kami juga masih tunggu untuk pendengar bisa bergabung bersama dengan kami ya, Pak Idris orang di siang hari ini. lingkungan kita. Oke, Jangan sampai ada egoisme. baik. Ada pendengar kita Pak Arif di Jakarta. Pak Arif? Oh iya, selamat siang. Iya, selamat siang Pak Arif. Silakan Pak Arif. Saya ingin tanya kepada Pak Wali Kota ini, Ya, Pak. apa sih Pak, kriterianya zona hijau, zona kuning, zona orange? Karena menurut hemat kita, setiap titik itu beresiko Pak. Jadi Ya. ini kan zona-zona itu kan dulu dipakai untuk bencana alam, bukan bencana non alam. Jadi zona-zona itu kriterianya apa ya Pak? Zona hijau, zona kuning, zona orange. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, dipakainya istilah proporsional, transisi. Kenapa pemerintah pusat tidak menggunakan istilah yang seragam? Oke, Setelah baik. itu menggunakan kriteria atau standar yang benar dari data-data yang ada, misalnya data ODP, data yang terkonfirmasi, data yang meninggal, sekian orang baru itu disebut sebagai zona hijau. Terus yang ketiga, apakah sanksi-sanksi tadi Pak uangnya itu transparan Pak? Seperti di DKI itu kan bagus Pak. Jadi disebutkan jumlah uang sampai dengan hari ini sekian akibat sanksi tersebut. Yang sudah digunakan sekian untuk kepentingan COVID misalnya gitu Pak. Terima kasih. Oke, baik Pak Arif di Jakarta. Terima kasih Pak Arif ya. Tadi terkait dengan zona-zona hijau, orange atau kuning dan juga merah begitu Pak. Ini memang aturannya sesuai dengan dari BNPB begitu Pak Idris ya? Ya, benar. Bahwa pemerintah daerah tidak pernah menyimpang ataupun selalu mengikuti aturan ketentuan dari pusat dan provinsi. Provinsi adalah atas dia juga memberikan ketentuan-ketentuan kepada kepala daerah. Istilah-istilah tersebut itu juga mengacu kepada ketentuan dari pemerintah pusat. Misalnya zona merah, itu setiap ada kasus berapapun itu zona merah, gitu. Kalau sampai kenapa sampai ada zona kuning? Artinya itu ada, saya mohon maaf, saya agak lupa data hitungan mereka itu. Kalau sekian orang dalam satu hari, ya itu masih masih di bawah standar mereka, itu masih sudah masuk zona kuning. Dan ukuran standar sesuai dengan ilmu epidemiologinya, bahwa misalnya ukurannya standarnya adalah reproduksi efektif atau RT atau RT. Ya, reproduksi efektifnya itu kalau di atas 1, ya kalau di atas 1 misalnya 1, sekian, 1,80, 1,60, artinya satu orang bisa menularkan 1 sampai 2 orang. Ini bisa masih masuk dalam zona merah. Iya. Dan diterapkanlah PSBB total. Kalau di bawah 1, walaupun masih ada yang positif, masih ada terus yang positif, tapi perkembangannya di bawah 1, reproduksi efektifnya di bawah 1, misalnya Kota Depok, sekarang tuh reproduksi efektifnya 0,84. Ya, artinya yang aman adalah yang sampai zona biru atau di bawah zona kuning itu di bawah 50, 0,30, 0,4. Itu ada ukurannya, Mbak. Ya, jadi itu kita mengikuti dari pusat. Nah, kalau Kota Depok ini antara 0,70, 0,80, pernah 0,90, ya ini namanya di bawah 1, dan ini kita masukkan zona kuning. Ya seperti itu, sehingga penerapannya adalah tetap PSBB, tapi dengan kelonggaran-kelonggaran pada aspek-aspek tertentu, namanya proporsi. Barangkali ini adalah diskresi begitu. Iya begitu. Kenapa kok dari pemerintah pusat itu nggak sama, nggak diseragamkan begitu dengan daerah-daerah lain begitu ya Pak ya? Ya tanya aja pusat nanti bagaimana, kenapa istilahnya, kenapa nggak diseragamkan ya? Karena biasanya tiap daerah tuh punya istilah masing-masing begitu Pak ya. Ada pendengar kita, Pak Idris. Iya Pak Idris. Iya, nampaknya kita terputus dengan Pak Idris. Kita akan coba sambungkan kembali. Halo Pak Idris. Ya. Oke. Ya, silakan. Iya, baik. Pak Idris, kita masih tunggu juga untuk pendengar lain bisa bergabung siang hari ini ya. 021 352 3172, 021 384 4545, 021 386 6712, atau bisa melalui WA kami 081 399 399 888. Tadi saya juga ingat pertanyaan dari Pak Arif di Jakarta. Kalau di sana dana untuk penanganan COVID transparan tidak, Pak? Oh, kita sangat transparan sekali. Bahkan kita meminta pegawai BJB
ya itu langsung mencatat dan langsung memasukkannya ke kas daerah karena kerjasama kita dengan BJB sebagai bank pembangunan daerah. Itu langsung, misalnya pada tanggal 23 ada 53 yang terjaring melanggar tidak memakai masker. Itu dari 53 yang sudah membayar langsung ke BJB, ke kas daerah maksudnya lewat BJB, itu sebanyak 43, sisanya belum bayar. Ini akan ditagih nanti. Ya, seperti itu. Kita transparan, mungkin tentang masalah teknis pelaporan yang mungkin, dan ini sebenarnya sudah kita laporkan di web. Ya, di web kami kita laporkan, walaupun memang kita tidak transparan, yang kadang-kadang mohon maaf, ini persoalan media saja sih. Berarti nggak genit medianya gitu. Jadi intinya masyarakat bisa mengakses untuk melihat apakah penanganan COVID-19 ini, misalkan dana A untuk keperluan ini sudah jelas, detailnya seperti apa, digunakan berapa persen, sudah bisa diakses ya Pak ya? Memang kita gabung seluruh pemanfaatan APBD, baik dari denda itu, yang 50.000 per orang, dan dana-dana yang lainnya, termasuk sumbangan-sumbangan, semua kita masukkan ke kas daerah. Dan semuanya transparan. Artinya bisa diakses oleh masyarakat ya, untuk bisa dicek begitu ya Pak ya? Pak Idris? Halo Pak Idris? Ya Mbak, sangat bisa. Mbak. Baik. Ada pendengar kita, ini warga Depok juga ini, Pak Ridwan di Depok. Pak Ridwan? Ya, selamat siang. Iya, selamat siang Pak Ridwan. Ya, selamat siang. Silakan. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Ridwan. Ya, mohon izin, mungkin saya akan ada dua hal yang ingin tanyakan. Yang pertama, soal tadi alokasi, bahkan Bapak sudah bicara bagaimana 50.000 itu masuk BJB dan sebagainya. Nah, itu kedepannya alokasinya untuk apa Pak? Apakah untuk penanganan COVID itu sendiri atau ada alokasi-alokasi lain yang akan dipergunakan dari dana itu? Yang kedua juga soal terkait ini Pak, karena kan sekarang ini hari Jumat besok kan kita sudah mulai masuk kurban Pak. Nah, apakah ada tata cara Pak soal protapnya juga kurban? Karena pasti kurban itu mengumpulkan massa. Nah, apakah dibatasi misalnya jumlah kurbannya atau seperti apa Pak Wali Kota? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Pak Ridwan. Bagaimana Pak Idris, ini alokasinya nanti buat apa Pak? Pak Idris? Halo Pak Idris? Bisa mendengar jelas suara saya? Jelas. Suara saya jelas nggak Mbak? Iya, sudah jelas Pak. Terkait tadi pertanyaan dari Pak Ridwan di Depok, alokasinya itu untuk apa nantinya? Ya, kalau semua dana, apapun dananya sudah masuk ke kas daerah, itu memang kita masukkan dalam keperluan-keperluan daerah. Antara lain sekarang yang masih kita perlukan adalah dana untuk COVID, penanganan COVID. Tidak hanya untuk penanganan kasus-kasus positif COVID, termasuk juga misalnya jaminan pengaman sosial, JPS-nya. Itu kita gunakan juga untuk itu, karena masih banyak warga-warga yang terdampak yang belum dapat sembako. Yang sudah kita bagi tadi antara bantuan presiden, bantuan gubernur, dan juga ada bantuan dari wali kota. Itu masih kita menerima data-data non-DTKS. Jadi ini juga bisa dimanfaatkan untuk itu. Jadi sangat-sangat longgar dalam hal penggunaannya, selama memang untuk kepentingan publik ya Pak ya? COVID-19. Itu tadi tentang masalah dana. Terus yang masalah kurban, saya sudah mengeluarkan peraturan wali kota terkait dengan pelaksanaan Idul Adha dan juga pelaksanaan penyembelihan hewan kurban. Di antara protokolnya adalah ya Pak Idris, kami tidak bisa mendengar jelas suaranya. Pak Idris? Halo? Ya, sudah mendengar Mbak. Oke, sudah jelas lagi Pak. Ya. Jadi protokolnya diantaranya penyembelih itu harus dilakukan rapid test, dilaporkan ke dinas DKP 3 pertanian dan perikanan. Itu harus izin, harus memiliki keterangan bahwa dia sudah dilakukan rapid test minimal. Ya, seperti itu. Yang kedua, ya kita dihimbau kalau bisa dilakukan penyembelihannya di RPH. Ya, di RPH. Dan pemberian distribusi daging hewan kurban ini diutamakan untuk tidak mengundang kerumunan di satu tempat. Tapi kami minta kepada panitia penyelenggara untuk mendistribusi ke rumah-rumah mereka yang menerima. Tapi pendistribusian juga sesuai dengan protokol kesehatan ya Pak ya? Sesuai dengan Baik.
Ya, tadi ada Pak Susilo di Jakarta yang bergabung tapi nampaknya putus ya. Pak Susilo bisa gabung lagi ya 021 352 3172 021 384 4545 021 386 6712 atau bisa melalui WA kami 081 399 399 888. Iya, Pak Ya, Idris. untuk Pak Arif tadi Bu Mbak Iya. bilangin bahwa kita sudah sosialisasi ini peraturan wali kota tentang ketentuan penyembelihan hewan kurban sudah kita sosialisasi berikan ke setiap kelurahan, bahkan setiap RW mereka bisa ditanyakan ke sana dan bisa diperbanyak itu sosialisasi itu. Oke, jadi memang sudah masif sekali ya dari wali kota ini untuk kemudian nanti memberikan edukasi kepada masyarakat begitu ya Pak Idris ya. Benar. Ya. Pak Susilo gabung lagi. Pak Susilo di Jakarta ya, Pak Susilo. Ya, selamat siang. Assalamualaikum wali kota. Selamat siang. Selamat siang. Waalaikumsalam. Saya mau tanya Pak, ini kan tadi sumber dana untuk penanganan COVID itu kan berasal dari Pemda provinsi atau dari Depok sendiri dan dari pusat. Ini sumber-sumber dana tersebut sudah dibuatkan laporannya. Itu laporannya itu Pak hasil audit atau hanya laporan hasil catatan internal saja Pak? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Susilo. Silakan dijawab Pak Idris. Ya, semua yang kita laporkan ke Kemendagri dan Kemenkyu itu semua sudah hasil audit. Dan di Kemendagri serta di Kemenkyu ya setahu saya itu juga BPK sudah melakukan pemeriksaan. Dan untuk tahun untuk tahun ini kita juga minta pendampingan langsung Pak tentang masalah penggunaan APBD untuk COVID-19. Kita minta pendampingan ke APH, aparat penegak hukum di Kota Depok, sehingga nanti kami juga lebih profesional, lebih hati-hati lagi dalam hal penggunaan APBD COVID-19. Seperti itu, karena memang dari APBN sendiri terus terang untuk pembangunan itu memang ada pengurangan dana DAU, dana DAK. Kalau untuk COVID-19 itu memang murni Pak dari APBD. Itu memang Iya Pak Idris. Laporkan, update-nya kita laporkan ke Mendagri, sebab penyelenggara pemeriksaan kegiatan-kegiatan ini adalah sebenarnya Mendagri. Oke, baik. Yang mengurusi semuanya ya Pak ya? Pak Idris, misalnya Pak Wali Kota masih kurang penganggarannya. Oh iya, seperti itu. Iya, apalagi sekarang yang dikhawatirkan oleh masyarakat itu adalah ketika bansos dari COVID-19 ini tidak sampai dengan sasaran begitu Pak ya, karena banyak daerah yang kemudian memanipulasi data begitu Pak. Ini yang dikhawatirkan juga salah satunya. Oh iya, itu selalu ada pemeriksaan, update data dan juga pengawasan dari provinsi itu bahkan sebulan bisa 2-3 kali, ya seperti itu. Jadi memang bisa dijamin ya Pak ya datanya itu valid begitu ya Pak ya? Insya Allah valid. Kalaupun ada misalnya alamat yang salah, itu segera kita perbaiki. Kalaupun ada misalnya tidak berhak menerima, misalnya dia sudah jadi orang kaya, misalnya ternyata itu kita tarik kembali, kita kembalikan kepada yang berhak untuk menerima. Kalau mau lapor, lapornya kemana Pak? Laporan apa nih? Kalau misalkan di lapangan ditemukan tidak sesuai dengan yang direalisasikan. Iya, kita punya kampung siaga berbasis RW. Itu silakan laporkan ke ketua kampung siaga. Tidak harus Pak RW-nya, tapi ditentukan. Pak Idris? Iya, Pak Idris? Iya. Oke, bisa didengar jelas suara saya ya Pak ya? Karena memang sedikit terputus-putus ini sinyalnya sepertinya. Iya. Oke, Pak Idris. Iya, kita tadi sudah membahas terkait dengan PSBB transisi, kemudian juga berbagai upaya penanganan COVID-19 yang ada di Depok. Kita juga ingin tahu, Pak, bagaimana sejauh ini peta politik untuk Pilkada 2020 di Depok, Pak? Aduh, kalau peta politik mungkin mohon maaf. Pertama, saya sejak kejadian pertama kasus case 1, case 2, case 3 kan di Depok ya Mbak ya. Terus terang saya konsentrasi penanganan masalah COVID-19 ini sampai saat ini, yang masih ada kasus-kasus positif yang memang kita selesaikan. Ya misalnya isolasi mandiri ini ternyata banyak sekali pasien-pasien positif yang menyibukkan kami untuk kami harus memindahkan mereka ke rumah sakit. Jadi fokusnya masih di COVID-19 ya Pak Idris ya? Iya, walaupun memang tahapan pilkada di Kota Depok
ini saya serahkan ke bagian pemerintahan, ke bagian Kesbangpol, sehingga terus terang saya relatif tidak orang bilang ya tidak melakukan hal-hal yang sifat tindakan politik, ya kecuali komunikasi ya. Oke, baik. Komunikasi politik saya lakukan karena bagaimanapun kita juga harus persiapan. Kalau saya ternyata nanti diresmikan, resmi dapat SK. Oke. Baik. Iya, Pak Idris. Pak Idris? Halo, Pak Idris? Ya. Halo ya Mbak. Oke, Pak Idris mungkin bisa dipaparkan juga sekilas terkait dengan persiapan pilkada di Depok ini sejauh ini seperti apa Pak? Karena kita tahu bahwa utamanya di masa pandemi seperti ini kita juga harus waspada juga, tidak boleh ada kerumunan banyak massa, kemudian sistem pilkada nanti akan digelar seperti apa begitu Pak? Pak Idris? Benar. Iya. Ya, benar. Kalau daerah, halo, ya Iya. Mbak. Yang dipersiapkan oleh pemerintah daerah adalah pertama masalah pendanaan. Alhamdulillah hibah yang kita berikan ke KPUD dan juga ke Bawaslu belum kita refocusing. Nah, karena kita waktu itu masih menunggu wanti-wanti jangan-jangan memang tahun ini ternyata memang benar. Akhirnya kalau dari sisi penganggaran sudah nggak ada masalah. Cuma memang dari sisi hal-hal yang terkait dengan operasional teknis di lapangan ya yang mengundang tentunya mengundang kerumunan orang banyak, ini tetap masih menggunakan ketentuan wali kota dan provinsi tentunya dari pusat untuk diterapkan oleh KPUD dan Bawaslu. Alhamdulillah sekarang sudah berjalan lancar dan tidak ada masalah. Yang belum adalah kita masih menunggu dari KPU pusat tentang masalah ketentuan waktu pencoblosan. Apakah mereka harus wajib datang ke TPS ataukah tidak, atau begitu bisa ya? misalnya daring atau seperti apa atau tidak? Ini kita masih nunggu dari pusat. Gitu, Mbak. Secara umum sudah siap kok. Sudah siap ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak Idris sudah berbincang bersama dengan kami di Pro 3 RRI di siang hari ini terkait dengan tadi PSBB transisi, kemudian juga penanganan COVID-19 dan juga kita lihat sedikit bagaimana persiapan untuk pilkada di masa pandemi seperti ini ya Pak Idris ya. Pak Idris, selamat siang Pak Idris, sehat selalu Pak Idris ya. Selamat siang semuanya, terima kasih. Ya, Wali Kota Depok Muhammad Idris sudah berbincang bersama dengan kami di Pro 3 RRI.